saya sih membacanya ini adalah ikhtiar saja. Hmm. Supaya apa? Sekolah swasta terlibat dalam pemetaan jumlah siswa, Kang. Dan penyelesaian persoalan pemerintah juga Minimalnya kan. tidak ada yang putus sekolah, Kang. Eta nu Betul. penting nama. Tidak putus sekolah. Jadi pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat bahwa sekolah mah di mana wae sarua. Itu satu. Nah. Yang penting anak berpendidikan, anak itu punya bekal untuk hidup dia. Kemudian yang kedua, dia bisa yang ketiga dia bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Gitu. Sebab lamun ayeuna asup sekolah negeri, terus tidak lanjut, Kang, itu yang rugi pemerintah, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita berjumpa kembali di podcastnya Si Kasep, podcastnya pemerintah Desa Bojong Sawah. Tentunya kita akan terus bersilaturahmi, dan malam ini kita akan membahas tentang yang lagi viral. Salah satunya adalah tentang penerimaan siswa baru di tingkat SMA dan SMK. Kita sengaja hari ini mengundang narasumber senior saya. Beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, Kang ya. Ya. Dan beliau adalah Kang Mulyawan. Selamat malam. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, Siap. Kang. Antum nuhun terus biasa dongkap, Kang. Teman-teman, sebelum kita lebih detail, lebih dalam, tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa komentar-komentar dari teman-teman biar silaturahmi kita tetap berjalan. Dan usulan-usulan tema yang akan disampaikan oleh teman-teman tentunya akan kita coba verifikasi dan akomodir. Salah satunya hari ini banyak usulan untuk membahas tentang kondisi yang selalu terjadi setiap tahun, ramai kan, tentang SPMB atau dulu itu PPDB, Kang ya. PDB. Ya. Itu gimana, Kang tuh, Kang? Ya. Menurut kacamata Dewan Pendidikan lah begitu. Ya. Secara umum mungkin saya harus melihatnya dengan apa ya? Dengan kacamata yang lebih luas gitu ya, Kang Ayub. Yang pertama, pemerintah itu punya peran penting dalam bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jalur yang efektif itu adalah pendidikan. Artinya, kalau ada pemerintah yang peduli, menurut saya ini harus diapresiasi. Iya. Apa yang lain tidak peduli? Peduli. Mungkin dengan caranya yang lain. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi di Jawa Barat. Iya. Menurut saya ini menjadi sesuatu yang dinamis ya, bahwa terjadinya kericuhan seperti ini sebetulnya ini bagian dari proses dinamika itu sendiri. Contoh, bagaimana caranya agar efektif efisien menggunakan aplikasi. Kita tahu yang namanya aplikasi itu ada kekurangannya juga. Bayangkan ketika yang daftar sekian puluh ribu masuk sistemnya mungkin belum siap, apa yang terjadi? Crash. Artinya jadi nggak masuk, nggak bisa login, muter-muter terus. Akibatnya nggak bisa daftar. Nah itu kan jadi problem lain. Saking banyaknya yang masuk. Saking banyaknya yang masuk. Gitu. Kemudian yang kedua kasusnya ada lagi problem tentang waktu untuk verifikasi. Kan data yang masuk harus verifikasi. Betul. Itu kalau saya baca di koran online itu, satu berkas itu kurang lebih 10-15 menit, Kang. Pendeteksian berkasnya ya. Kemudian itu satu orang. Sekarang yang masuk 2.000 sekian contohnya. Berapa lama waktu yang harus dilakukan oleh operator? Contoh tambah operatornya. Ya itu juga tidak menyelesaikan masalah juga. Karena waktu akan cepat habis gitu. Nah ini juga hal-hal yang terjadi yang perlu diantisipasi, yang saya pikir selalu ada solusi sebenarnya, asal kita mau belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Kemudian juga terkait dengan persepsi
terkait piagam prestasi yang beberapa kasus terjadi, ada yang ini apakah levelnya nasional, apakah levelnya itu lokal, sehingga itu kan ada angka yang keluar kalau misalkan ini nasional, ini lokal. Nah, persepsi ini juga menjadi hal lain yang menjadi persoalan. Cuma kalau saya merujuk dari semua yang terjadi, saya melihatnya justru dari pangkalnya dulu, Kang. Kenapa sih ini sampai terjadi? Kalau saya setelah membaca, menelaah itu, persoalannya satu, daya tampung lulusan dengan sekolah negeri itu jomplang. Jadi SD itu ibarat piramida begini, SD itu di bawah. Lulusan SD masuk ke SMP, SMP juga terbatas, tidak masuk semua ke situ. SMA apalagi. Sehingga apa yang terjadi? Ya banyak banget gojibun gitu kan. Kalau misalkan mindset tentang sekolah negeri ini masih seperti ini, saya yakin tiap tahun kita akan mengalami kasus-kasus begini. Iya. Bayangkan, sekolah negeri berapa sih? Gitu. Berapa sih kuotanya? Berapa jumlah lulusan yang harus diterima? Itu pasti tidak akan pernah bisa selesai. Kecuali kalau misalkan tiap tahun rombel sekolah negeri ditambah. Kemudian infrastrukturnya juga dilengkapi. Sehingga lulusan tiap tahun dari sekolah menengah pertama maupun juga MTS itu bisa terakomodir. Hari ini nggak bisa begitu. Kalau nginduknya sekolah negeri. Jadi ini pangkalnya adalah jumlah yang sangat banyak dari lulusan, tapi kuota untuk yang menerimanya terbatas untuk sekolah negeri. Malah indikasi yang terjadi sekarang sedang ramai dibicarakan, pemerintah provinsi itu sedang melakukan proses penelahan terhadap anggaran untuk menyelamatkan. Ada sekitar 77.000 sampai 78.000 siswa lulusan SMP yang tidak akan tertampung di sekolah negeri, di SMA negeri atau di SMK negeri. Ini kan juga problem. Pengalokasian anggaran kan tidak mudah. Harus ngambil sana ngambil sini, penyesuaian juga gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Saya melihatnya dari beberapa sisi lah. Sisi pertama, dari hari ini sekolah negeri kan tidak hanya negeri. Sekolah itu tidak hanya negeri lah. Ada sekolah swasta juga. Sekolah swasta dengan berbagai klaster. Berbagai klaster. Nah, apakah selama ini pemerintah kan sudah mengizinkan mereka membuka sekolah kan? Dikasih izin. Yang kasih izin kan pemerintah gitu. Kalau misalkan nggak boleh, jangan kasih izin lah gitu. Ini kan sudah ada izinnya. Dan mereka juga anak bangsa yang mencoba membantu lah, sebut begitu, dalam jalur pendidikan. Ada informasi yang saya terima di media itu bahwa BMPS ataupun sekolah-sekolah swasta merasa tidak terlibat dan dilibatkan dalam pemetaan siswa dan juga sekolah ini. Akibatnya apa? Muncullah protes kan. Ini sekolah swasta mau digimanain? Apakah kebijakan ini justru akan memberangus sekolah swasta kah? Atau seperti apa? Makanya kalau saya melihat situasi ini, kenapa tidak sekolah swasta itu menjadi bagian dari penyelesai masalah? Tentu sekolah swasta juga di sini memerlukan mindset yang benar juga dalam pengelolaannya. Gimana caranya dia bisa menyesuaikan dengan prasyarat-prasyarat yang diinginkan masyarakat kalau dia masuk ke sekolah negeri. Tapi adanya di swasta nih ceritanya gitu kan. Sehingga tidak terjadi lagi orang memilih yang kira-kira jadi bermasalah seperti hari ini. Orang itu kan kayaknya mindsetnya swasta tuh gimana gitu ya. Kayak sekolah kelas 2. Tapi kan problemnya bukan itu menurut saya. Bahwa mindset sekolah swasta itu cadangan darurat, itu harus dihapus menurut saya. Nggak boleh lagi terjadi begitu. Dan ini memaksa sebetulnya para pengelola lembaga pendidikan swasta untuk dia bisa, jangan hanya bisa menuntut ketika tidak mendapatkan porsi, tapi konsep apa di sekolah dia yang bisa ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga menjadikan sekolah dia jadi pilihan juga. Tapi kan munculnya izin operasional sekolah, katakanlah di luar negeri ya, sekolah swasta katakanlah begitu, itu kan memang sebenarnya
ada konsep bagian dari lembaga pembantuan bagi negeri kan begitu ya? Mungkin ya juga, mungkin ya juga. Yang pasti diizinkannya sebuah lembaga pendidikan swasta hadir di tengah-tengah masyarakat, pasti juga karena melihat mungkin satu akses kan, akses ke sekolah negeri jauh daripada anak tidak melanjutkan, ini solusinya. Ini juga mungkin menjadi apa? Menjadi alasan kenapa kemudian diizinkan. Di samping itu juga selain akses terkait kebutuhan bahwa secara akses mungkin jauh ke sekolah negeri yang lain, ini ada tempat masyarakat bersua mandiri untuk bisa melakukan gitu, sehingga mereka diizinkan untuk itu. Jadi hakikatnya keberadaan lembaga pendidikan swasta itu sebenarnya itu menjadi penopang dari angka keputus sekolahan siswa. Kan kita tuh yang dikhawatirkan oleh Pak Gubernur kita itu adalah anak putus sekolah kan. Putus sekolah ya. Putus sekolah. Kan orang tuh udah jangan punya pikiran begini. Gara-gara teu sakola di negeri jadi teu sakola gitu. Iya. Itu jangan sampai terjadi. Jadi pemerintah itu punya kewajiban gimana caranya. Gini dah, sekolah negeri yang milik pemerintah itu kan terbatas. Pendaftarnya lebih banyak daripada kuotanya. Sekarang kalau konsepnya adalah gimana mengentaskan jangan sampai dia tidak lulus sekolah, berarti harus ada kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran gimana yang sisa 77.000 sampai 78.000 ini Bisa mereka tetap terakomodir. bisa melanjutkan sekolah Betul. walaupun tidak di negeri gitu kan. Negeri. Dan masyarakat juga harus sadar gitu. Jadi bahwa menyekolahkan ke swasta ataupun ke negeri hakikatnya sama kan. Sama itu artinya sama-sama mereka berpendidikan. Persoalan kemudian istilah negeri dan swasta jadi gengsi itu kan di luar kasus yang lain. Iya. Nah, orang itu berbondong-bondong menyekolahkan anak ke negeri itu sebenarnya targetnya apa ya kan? Kalau saya sih menduga ya. Iya. Menduga. Karena saya belum punya pengalaman nyekolahkan budak ke negeri kan. Anak saya sekolahnya swasta semua. Sekolahnya swasta semua. Satu, orientasinya tidak ada bayaran lagi. Oh, Pak, ekonomi ya? Ekonomi. Oke. Di samping boleh jadi karena melihat kualitas kan. Sebutlah guru-gurunya PNS, guru-gurunya sudah banyak dilatih dengan banyak workshop dan pelatihan gitu. Kemudian akses untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi juga tinggi karena lebih negeri gitu kan. Nah, ini juga hal-hal yang sebenarnya oleh sekolah swasta bisa diakses kan sebenarnya. Berarti ekonomis tapi berkualitas begitu ya? Nah, tapi kalau saya boleh menyebut, hari ini justru jadi blunder kalau hal itu kan. Blundernya gini. Kalau memang ternyata benarkah sekolah negeri, sebut SMA negeri, ketika siswanya itu atau orang tuanya tidak memberikan sumbangan, bukan sumbangan lah, iuran, kemudian sekolahnya bisa berkualitas. Emang seberapa besar sih APBD, APBN yang bisa menopang sehingga sekolah itu jadi dia tetap berkualitas tanpa ada dukungan dari masyarakat? Kalau boleh nih, saya mengatakan bahwa hari ini yang justru jadi persoalan adalah kita di warga itu harus juga memiliki pemahaman. Tidak akan pernah bisa, Kang. Di Indonesia ya, saya bilang ini kasusnya Indonesia. Jika masyarakat tidak terlibat dalam partisipasi pembiayaan, tidak ikut berpartisipasi ya. Betul. Jangan dianggap bahwa akan itu kewajiban pemerintah, betul. Tapi kewajiban orang tua sebagai orang yang punya anak gitu. Kan benar kewajiban orang tua sebagai orang yang punya tanggung jawab kepada anak itu salah satunya adalah di bidang pendidikan. Ya biayanya, ya akses fasilitasnya, kemudian izin dia untuk bisa sekolah, itu kan ada di orang tua. Kalau sampai sekarang masyarakat ya, mohon maaf, mengalokasikan anggaran untuk anaknya untuk berpendidikan dialokasikan untuk hal yang konsumtif, apa tidak lebih parah kan? Kalau saya ya berpendapat bahwa sekarang kita perlu mengkampanyekan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan di hal pembiayaan. Supaya apa? Supaya mereka ada tanggung jawab. Iya. Ada tanggung jawab kan. Selama ini anak kan gini, nyakolahkeun teh ka budak ke sekolahnya, nyakolahkeun budak ke sekolah.
Eta budak kumaha aku masa sekolah we gitu. Masa sekolah we. Eta teh siga sarua miceun kuya kaleuwi kan. Iya Kan benar. udah mah ngadidik budak. Ada ngadidik budak mah orang tua harus kontrol gimana nih perkembangannya. Progresnya ya. Kemudian anaknya mau kemana orang tuanya juga harus tahu gitu. Betul, Nggak bisa anak tuh dicul laut cenah kitu we nggak bisa. Tapi Kan Kang, bisa itu. fenomena ini kan di level SMP SMA ya. Kalau di level SD, di lingkungan kita aja di Desa Bojong Sawah, Ya. ini agak cenderung ke negeri justru peminatnya sedikit dibanding ke SDIT begitu, Oh iya. atau ke sekolah swasta MI begitu. Banding katakanlah di Desa Bojong Sawah ada 2 sekolah kan, yang satu MI, yang satu SD negeri. Kalau dihitung jumlah siswa itu lebih banyak di MI Ya. dibanding di SD negeri. Terus saya lihat juga ada yang banyak justru ngejar ke SDIT yang bayar-bayar tinggi tuh. Betul. Itu kalau SMP SMA digitukan gimana ya? Nah, fenomenanya sebetulnya sudah lama Kang ini tuh. Kalau saya melihat kurang lebih 1 dekade terakhir lah, 10 tahun terakhir ini fenomena warga masyarakat peduli pendidikan relatif tinggi. Indikasinya apa? Mereka mengakses informasi dari media sosial, secara digital mereka bisa akses lah. Termasuk ini juga menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya, bahwa cara pandang warga masyarakat dengan teknologi biasanya lebih terbuka kan. Iya. Sudah tidak lagi melihat punten bahasanya mazhab apa gitu. Iya benar. Relatif sudah mulai polarisasinya mulai pudar Buyar, gitu. ya? Mulai pudar. Justru yang dia pikirkan adalah gimana anak saya berkualitas, anak saya soleh, anak saya pinter, ngaji dan sholat tidak perlu lagi harus disuruh. Kan orang tuh sudah punya keinginan kan. Iya. Jadi kalau dulu mah masyarakat tuh nggak punya pilihan. Iya. Di samping juga tidak punya pembiayaan lah dulu mah. Makanya sekolah nu aya we keun bae asal lulus. Dulu begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, orang tua yang dulunya anak-anak, remaja dan kemudian dewasa, mereka punya pemikiran lain. Seperti saya nggak mau nyekolin anak ke sini. Kenapa? Wah, kalau nyekolin ke sini anaknya nanti pegang HP, anaknya nanti gaul, motor-motoran, geng motor. Udahlah, saya mah mending pesantrenin aja. Kan Iya. gitu. Jadi memasukkan ke pesantren itu bagian dari solusi dia, karena melihat fenomena yang mungkin dia baca dari media sosial, dia bukan juga dari koran-koran online atau dari televisi, yang membuat cara berpikirnya menjadi berubah. Kan contoh nih, ini di sana diajarkan begini, nggak apa-apa, yang penting soleh, udah, kan pasti nggak bakalan diajarin yang nggak bener kan gitu kan solusinya. Jadi saya melihat terjadinya pergeseran ini akibat pendidikan di warga masyarakat itu juga makin naik. Sudah mulai naik. Jadi kalau misalkan ya Kang tadi ada MI, ada SD, bajakan ke MI, tidak ke SD contohnya. Ya mungkin salah satunya dia nggak berpikir lagi harus bayarankah atau tidak bayarankah. Jadi Kang, kalau lembaga pendidikan bisa menyesuaikan dengan harapan masyarakat, harapan orang tua, maka berapapun pembiayaan yang diminta oleh lembaga untuk anaknya, itu orang tua pasti keluarin. Akan keluar ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu konsekuensinya. Dan dia juga paham bahwa semua yang saya keluarkan ini adalah bagian dari cara lembaga mendidik anak saya agar lebih berkualitas. Di satu lembaga, Kang, ini contoh saja. Lembaganya pesantren, Kang. Pesantrennya relatif orang tuanya berada lah gitu. Kan orang tua berada itu, Kang, orang-orang punya kemampuan ekonomi ya. Itu kan cara pandangnya kepada anak berbeda, Kang. Iya. Dan ke anak juga jadi berbeda juga. Contoh, di sekolah itu tidak ada pelajaran robotik, Kang. Sementara si anak ketika dari SD dia tuh seneng robot-robotan gitu. Pas masuk SMA, pas masuk SMP atau sanawiyah, dia seneng juga tuh ngerakit gitu. Terus ngomong ke orang tuanya, saya pengen ini nih bidang robotik gimana caranya? Dia ngomong ke ustadznya, ya kita nggak ada nih anggaran untuk itu, gimana caranya? Ada juga kita ada tuh lembaga yang memang pihak ketiga lah sebut itu. Kemudian oke, hubungi aja berapa bayarnya. Jadi orang tua yang bersepakat kan untuk membiayai anaknya belajar contoh coding, robotik dan lain-lain. Pihak sekolah tinggal panggil orangnya datang dan itu orang tuanya yang keluarin biaya. Benar. Jadi prinsipnya,
mengubah mindset orang tua sebetulnya kan. Termasuk di negeri, saya yakin negeri juga bukan 100% tidak butuh pembiayaan dari orang tua. Problemnya hari ini karena regulasi kan. Kemudian sering ada orang-orang yang suka apa ya, ya mungkin bahasanya ingin menegakkan regulasi, tapi ujung-ujungnya malah mencari keuntungan lain lah gitu lah cerita nama. Jadi memperkeruh suasana lah gitunya. Dan itu saya pikir itu akibat dari pola pemahaman yang belum benar aja sih terkait dengan pendidikan itu kalau menurut saya gitu. Ya kan anak ini kan bagian dari investasi kan ya. Bukan hanya investasi untuk negara kan begitu. Tapi juga investasi untuk individu-individu itu kan, warga masyarakat lah begitu. Saya setuju kalau seandainya ini ada pemikiran yang rubah lah gitu. Tidak tergantung pada satu pemerintahan saja, karena memang kalau tergantung pada satu, maka kualitas investasi anak-anak kita juga akan berkurang kan begitu ya. Semacam tadi, negeri juga bukan berarti tidak butuh iuran masyarakat kan begitu ya. Bukan. Mereka butuh sehingga untuk meningkatkan kualitas kan begitunya kan. Nah maksud saya metode yang harus diterapkan begitu kan. Metode yang harus diterapkan kan satu sisi ini berbondong ke negeri. Satu sisi ternyata ada solusi dengan swastanya. Oke lah, tadi hitungannya ekonomi kan begitu ya. Tapi kan kualitas anaknya akan semakin bagus. Nah, maksud saya keseimbangan ini yang mesti dilakukan begitu. Bagaimana caranya di tingkat SMA, SMP ini itu bisa seperti di tingkat SD yang tadi kasus tadi begitu ya. Ini ada ketimpangan. Kalau saya menanggapi itu sebenarnya di masyarakat di lapangan lah gitu, di dunia pendidikan kita sudah ada beberapa perubahan-perubahan terutama ya. Sebenarnya udah ada perubahan. Dari sisi keinginan untuk menghasilkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Kita tidak bisa menafikan, tadi Akang bilang munculnya sekolah dengan berbasis Islam terpadu contohnya. Nah, itu kan bagian dari trademark atau branding mereka menjual kualitas. Padahal belum tentu juga sebenarnya Tapi secara image, secara normatif kata-kata itu memaksa sebetulnya si sekolah itu kudu berkualitas. Tapi saya belum pernah mendengar ada madrasah Islam terpadu, belum. Tapi yang ada baru sekolah. Nah, tapi nggak masalah sih sebetulnya. Kan orang jualan juga banyak cara ya. Kalau saya sebutnya begitu. Walaupun yang perlu dipahami bagaimana menjaga keseimbangan tadi. Ya banyak sisi yang harus dilakukan. Pemerintah kan regulator kan. Dia bikin aturan nih. Termasuk dia harus mengawasi juga. Lembaga-lembaga pendidikan yang kira-kira hanya sebatas ada, jumlah siswanya sedikit, malah mungkin banyak komplain dari masyarakat. Ya buat saya mungkin daripada repot mending ditutup kan. Mending ditutup lalu dipindahkan atau gimana caranya di merger atau seperti apa. Walaupun memang rada berat kalau memerger swasta kan, tidak seperti memerger negeri. Kalau swasta kan di bawah yayasan punya kewenangan masing-masing. Tapi ngelobinya berat juga. Makanya ini buat saran juga buat kawan-kawan yang mau mendirikan lembaga pendidikan, ya kita memang harus punya modal lebih besar, tidak bisa setelah Anda punya sekolah terus modalnya dibalikin ke pemerintah karena ada dana bos, nggak bisa sekarang. Jadi dia harus punya pemikiran gimana caranya dalam 2 tahun ke depan sebelum nanti ada lulusan, sekolah tetap bisa berjalan. Jangan sampai sekolahnya ada tapi gaji guru susah. Kemudian infrastruktur, bangunan dan kelengkapan lainnya belum. Ini kan juga jadi problem gitu. Mau gimana bisa berkualitas kan? Betul. Seandainya topangan-topangan itu nggak ada. Makanya pemerintah dalam hal ini perlu mengevaluasi kaitan izin operasional sekolah. Dicek benar-benar, tidak hanya sebatas monitoring biasa, udah ada lembaganya nih, udah nggak begitu juga. Sekarang harus benar-benar masalahnya. Pengawasannya harus benar-benar, dan kalau perlu melibatkan semua pihak gitu tentang persoalan ini. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Pemerintah punya regulasi nih, dia jadi regulatornya lah gitu.
dia juga menjadi pihak yang mengawasi. Nah, terus masyarakat juga sama, dia harus patuh terhadap regulasi, kemudian patuh terhadap norma-norma sistem penjaminan mutu dari lembaga pendidikan. Supaya apa? Supaya dia bikin lembaga tidak sebatas ada, tapi memang kudu berkualitas kan. Dan masyarakat, maka saya tahu ya, dia tidak akan lihat jauh atau dekat kan. Mun teh ama lembaganya itu bagus, jauh di Jugjug anggang ditayang. Betul. Berapapun biayanya dibayar kan. Betul. Nah, sebetulnya rumus itu sudah diketahui para pengelola lembaga pendidikan. Saya yakin betul itu. Cuma ketika dia mau mengeksekusi secara empiris, susah. Kenapa? Banyak kekurangannya, keterbatasan biaya, mungkin lokasi juga, fasilitas juga belum kuat. Itu makanya seadanya dulu. Perencanaannya mungkin kurang matang. Sudah ada. Makanya saya melihat ini perlu dorongan dari pemerintah juga. Kalau memang ada pembiayaan untuk penganggaran bantuan, kenapa tidak? Walaupun itu berat sekali kan, karena banyaknya. Wah, banyak ininya. Ya anggarannya segitu-gitu aja, yang mintanya banyak. Tapi jangan sampai juga kan kayak apa yang diutarakan oleh Pak Gubernur, ini tahun kemarin ke sana mengalirnya terus, ke sininya enggak gitu. Itulah, itu ada politiknya kan. Iya. Makanya kalau saya sih ngelihatnya gini, kita bisa membuat lembaga pendidikan berkualitas kan. Bagaimana caranya? Kita harus punya trust dari masyarakat, itu satu, sebagai pengelola. Yang kedua, terbuka dari sisi keuangan. Yang ketiga, merekrut ataupun juga mendekati orang-orang kaya di sekitar kita yang punya kepedulian untuk bisa melahirkan generasi penerus yang bagus, dengan harapan bahwa dia juga bisa kontribusi. Kontribusi dengan apa? Ya kan kalau di Islam ada bahasa, kalau kamu tidak bisa sedekah dengan uang, ya dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, atau dengan apa? Dengan tersenyum aja itu sudah luar biasa. Jadi semuanya ada kontribusi. Sekarang banyak orang kaya yang susah Kang menginvestasikan duit mau kemana Kang. Kadang-kadang ada kejadian gitu. Mending gini aja. Bapak punya duitnya, saya punya konsepnya. Silakan awasi dengan contoh audit eksternal yang adil, yang kompeten, yang profesional. Nanti apa yang kita lakukan mah enggak. Simpel sebetulnya. Cuma masalahnya orang kalau sudah urusan duit kan, itu dia. Saya speechless ngomongnya, gitu, ya, nggak bisa ngomong. Karena sekarang ya ini juga jadi melebar kan. Pertanyaan paling mudahnya ada yang bertanya begini. Sekarang tuh sekolah atau madrasah, itu tuh lembaga pendidikan apa lembaga bisnis kan? Iya. Bisnis pendidikan. Kan itu. Kalau saya mengatakan begini, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya teknologi, seiring majunya kehidupan hari ini, memang ya terjadi pergeseran, harus diakui kan, terjadi pergeseran. Iya. Dari sekolah sebagai lembaga pendidikan menjadi lembaga industri. Kenapa tidak? Karena teori-teori yang digunakan di lembaga pendidikan itu pakai teori manajemen dan itu dipakai di industri. Orang ketika ngomong manajemen dari mana awalnya kan? Iya. Industri. Orang ketika ngomong total quality management itu industri. Ketika orang ngomongin tentang quality itu omongan industri kan. Bedanya kalau industri itu barang, produk, ini manusia gitu. Iya. Manusia jadi input, diproses, outputnya tetap manusia gitu. Cuma dia punya kompetensi, punya kemampuan, punya skill kan gitu. Beda dengan kalau barangnya barang mentah, diolah jadi barang jadi kan gitu. Iya benar. Nah itu ketika pembicaraan ini sebetulnya jadi menariknya gini. Buat saya, kenapa tidak sekolah jadi industri? Ketika syarat dan ketentuan berlaku dong. Gitu. Jangan mendehumanisasi proses pendidikan. Jadi yang banyak dikhawatirkan dari proses industrialisasi pendidikan itu dalam konteks kita itu adalah terjadinya dehumanisasi pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak memanusiakan manusia. Itu aja sih problemnya. Tapi secara kualitas akan terdorong cepat kan? Kang, yang namanya lembaga pendidikan itu memang harus dikelola modern kan. Iya. Kalau dikelola pendidikannya biasa-biasa, hasilnya juga akan biasa-biasa. Kalau tradisional ya begini. Sekarang gini deh, ketika guru harus belajar AI,
untuk bikin modul ajar. Apa itu bukan industri, Kang? Iya, benar. Ketika guru belajarnya sekarang karena workshop biayanya mahal, Kang, kudu nyiapkan makan, tempat, kursi, gedung, dan lain. Biayanya seberapa? Udah aja webinar. Duduk di tempat masing-masing, pakai headset, ada orang yang jadi narasumber. Kan transfer knowledge-nya sama, kan? Tapi justru dari sisi biaya terpotong, kemudian dari sisi waktu juga efisien, kemudian juga membuat mereka juga tidak harus meninggalkan tempat belajar atau tempat mengajar dia gitu. Saya pikir itu kan bagian dari proses industri juga. Bahwa ada sisi-sisi kreatif industri yang masuk di dunia pendidikan. Mau tidak mau pasti masuk gitu ya? Pasti, pasti. Kita tuh nggak bisa menolak itu semua, makanya itu semua butuh biaya, kan? Emang wifi sekarang gini, kalau bahasa saya, coba cari sekolah yang tidak ada wifi-nya. Kayak susah kan sekarang. Pasti ada wifi. Ada. Dan wifi itu biaya itu. Di samping listrik. Betul. Jadi tambahan malah. Tambahan. Ketika anak mau mempraktekkan cara dia download di internet atau dia men-searching atau browsing di internet, mereka menggunakan laptop atau menggunakan komputer, itu kan juga pasti ada tambahan. Ada kebutuhan-kebutuhan itu. Betul. Dan semuanya itu apakah bisa 100% diserap dari bantuan dari pemerintah atau dari enggak, kan? Makanya masyarakat tuh punten, kita tuh mesti banyak peduli pendidikan, itu salah satunya partisipasi dalam bidang pembiayaan. Nah, ini mungkin menjadi persoalan untuk di sekolah. Berarti sekolah atau lembaga pendidikan wajib secara terbuka. Ini kan ada komitenya nih, sekolah kan ada komitenya, kan? Betul. Ada komitenya. Untuk menjelaskan kepada masyarakatnya, ini loh uang masuk Anda itu dikelola seperti ini pendapatannya, ini pengeluarannya, ini buktinya. Kan simpel sebenarnya. Sehingga untuk menumbuhkan trust lah begitu. Iya. Jadi kenapa masyarakat itu enggan untuk bayar iuran? Karena naon sih? Harus aya di pemerintah. Harus aya di itu. Geus teu kudu lah. Itu sih. Terus tinggal liburan gitu-gitu kan. Iya. Ya, apa ya? Saya pikir guru atau kepala sekolah atau di lembaga pendidikan itu tidak ada yang punya niat buruk, Kang, ketika dia mengelola lembaga pendidikan itu. Tidak ada. Mereka punya niat yang luar biasa lah. Di dunia pendidikan itu kan dunia pengabdian, Kang. Orang kalau tahu itu, sebetulnya mereka harus memahami bahwa di dunia pengabdian itu tidak seperti halnya di dunia ekonomi, di dunia bisnis. Apa yang dia dapatkan itu sebatas apa yang mereka kerjakan, Kang. Jadi lamun teh aya nu boga pikiran macam-macam, mending sok ngelola sorangan atuh. Cenah karaos. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ya, jadi pembicaraan ini, Kang, sebetulnya menjawab terkait masalah bagaimana daya tampung sekolah itu. Betul. Sebetulnya kita tuh sedang mengedukasi masyarakat dalam hal ini pengelola lembaga, termasuk juga masyarakat yang memiliki anak untuk usia sekolah, untuk sama-sama memiliki pemahaman yang satu frekuensi gitu. Iya, maksud saya tadi kan persoalannya 77.000 itu tidak bisa ditampung nih oleh sekolah negeri. Kalau seandainya pemerintah bikin sekolah negeri lagi, itu kan akan membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Ini ada potensi lembaga swasta. Bagaimana kalau didorong ke sana gitu maksudnya? Tapi dengan diperhatikan secara utuh. Dan pengawasan secara kompetitif lah begitu, sehingga kualitasnya bisa sama dengan negeri. Malah kan gitu ya. Saya punya pikiran rada nyeleneh gitu. Kenapa sih enggak PCMB ataupun juga SPMB untuk tingkat SMA itu udah aja dibuka, Kang. Keran negeri dan swasta. Pilihan negerinya nomor 1, pilihan swastanya nomor 2. Jadi kalau sudah tidak diterima di negeri, ya masuknya ke swasta langsung otomatis, kan? Otomatis ya. Tapi dengan catatan sekolah swasta juga mungkin ya, yang sudah ada kontrak dengan pemerintah terkait masalah ini pengelolaan kedepannya harus gimana nih? Artinya kontrak mutu, kan? Kontrak mutu. Kontrak mutu ini paling tidak akan membatasi
lembaga itu agar dia tidak mengelola biasa-biasa gitu. Dia harus menstandarkan gitu. Walaupun ini tidak mudah, butuh waktu. Jadi saya sih membacanya ini adalah ikhtiar saja. Supaya apa? Sekolah swasta terlibat dalam pemetaan jumlah siswa, Kang. Dan penyelesaian persoalan pemerintah Minimalnya juga kan. tidak ada yang putus sekolah, Kang. Itu Betul. penting nama. Tidak putus sekolah. Jadi pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat bahwa sekolah mah di mana wae sarua. Itu satu. Nah, Yang penting anak berpendidikan, anak itu punya bekal untuk hidup dia. Kemudian yang kedua, dia bisa yang ketiga dia bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Gitu. Sebab lamun ayeuna asup sekolah negeri, terus tidak lanjut, Kang, itu yang rugi pemerintah, Kang. Iya benar. Apa ruginya? Dia sudah menginvestasikan APBD-nya untuk APBN-nya ya untuk si anak tersebut. Tapi ketika dia tidak lanjut kuliah, SDM ini terhambat, Kang. Iya. Karena memang tujuan SMA ini lanjut kuliah kan. Kalau begitu Anda mau kerja, SMK, ke selesai. SMK. Betul. Walaupun SMK juga sekarang sudah dituntut juga kuliah. Iya. Minimal kuliah vokasi 2 tahun sebenarnya atau yang lebih ke skill ya. Betul ke skill. Jadi sebenarnya pemerintah bikin sekolah negeri ini SMA ya. Itu targetnya adalah 100% lulusannya itu ke kuliah. Harusnya. Harusnya kan. Iya. Bukan untuk nganggur. Bukan masuk ke kerja ya. Bukan langsung kerja. Bukan langsung kerja ya. Tapi lanjut. Kalau memang tujuannya warga ini mau kerja, ya ke SMK. Betul. Gitu ya, benar. Jadi pemikirannya kudu bener heula ti awal gitu. Iya. Sebab daripada ayeuna punten. Gugul kok masuk ke negerinya. Beres asup negeri, sekolah swasta, asup ke pabrik. Kenaon itu, Kang? Iya. Ya semacam kemarin yang viral. Saya sekolah di negeri ini, tapi maaf ya saya sekarang di pabrik anu gitu ya. Itu bagian yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah lah begitu ya. Betul. Makanya ini juga jadi sesuatu yang perlu disampaikan. Bapak Ibu yang mau melanjutkan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi, masuklah SMA atau aliyah. Aliyah kan? Betul. Ini juga bagian dari lembaga pendidikan di kita. Kalau ingin bekerja, masuklah SMK. Gitu. Kalau misalkan teu mana-mana, ulah daerah mah kasihan anaknya. Jadi jangan sampai cina lamun teu sakola di negeri mah moal disakolakeun. Aduh, jangan gitu deh. Iya. Jangan korbankan anak demi ego orang tua kan. Justru itu akan menjadi persoalan bagi orang tuanya kalau tidak didorong kan begitu ya. Betul. Kan ada cerita ada apa ya? Ada pemahaman atau dorongan dari orang tua dulu. Kalau kita orang tuanya SD maka anaknya minimal SMP kan gitu ya. Kalau SMP minimal SMA, kalau SMA minimal perguruan tinggi anaknya. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang melarang sekolah karena tidak di negeri, wah itu bahaya. Jangan sampai lah. Dan sebaiknya jangan menunda waktu. Contoh gini, saya mah tahun hareup we budak asup ka sekolah teh. Terus anak selama 1 tahun ini ngapain? Iya. Ini yang kalau misalkan dia belajar tetap dengan cara yang lain, mungkin masih bisa kita terima ya. Tapi kalau ujung-ujungnya cuma main HP lah, mabar lah, motor-motoran lah, sian kan. Akan malas lagi dia untuk ke sekolah lah begitu ya. Habis waktu, Kang. Kita tuh yang tidak bisa balik lagi itu waktu masalahnya. Kang, balik lagi ke SPMB. Ya. Ini kan ada 4 jalur tuh. Disebutnya, saya juga banyak cerita dari warga, Pak ini saya mau ikut daftar di jalur ini. Emang ada jalur-jalurnya ya? Kan begitu ya, ada 4 jalur. Ada jalur domisili kan begitu ya, ada jalur. Nah, ini domisili ini maksudnya gimana itu, Kang? Apakah karena memang sekarang ini SMA ini sudah ada di tiap kecamatan atau gimana? Tapi satu sisi ada anak, ada lingkungan semacam di sini nih di kampung di desa Bojong Sawah. Kita ini SMA di Kecamatan Kebon Pedas itu nggak ada SMA negeri kan? Ke SMA Negeri Sukaraja tidak masuk zonasi, ke SMA Negeri Cirengas tidak masuk. Maksudnya kemana tuh? Kita juga
warga kita bingung, akhirnya nggak masuk pada zona zonasi jalur zonasi, Ya, masuknya di jalur yang lain. lain begitu. Nah ini nggak gimana Kang menurut pendapat Akang? Ya, pertama ini kan bagian dari cara pemerintah Hmm. untuk bisa memberikan apa ya bentuk kesetaraan kan untuk semua gitu. Hmm. Tujuannya itu ya. Tujuannya itu. Hmm. Jadi ada kesetaraan dengan berbagai teknik tentunya. Hmm. Tadi terkait dengan zonasi. Hmm. Zonasi itu berarti yang dilihat adalah radius sekolah yang ada di wilayah itu. Hmm. Berapa kilo atau berapa meter itu sudah ada aturannya kan. Hmm. Artinya sekolah tidak boleh menolak siswa yang daftar ke situ ketika domisilinya dekat situ kan. Hmm. Hmm. Itu untuk menjaring siswa yang coba kasusnya kayak gini deh. Hmm. Satu sekolah di tempat dekat rumah saya itu. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta kan. Hmm. Yang sekolah swasta itu masuk radar SMP-nya, radar di SMA itu. Hmm. Lulusannya dan memang orangnya orang tinggal situ. Hmm. Walaupun sekolahnya mungkin ya sekolah inilah sekolah swasta biasa gitu. Hmm. Dan SMA negeri itu tidak bisa menolak anak dari situ. Oh. Nggak bisa nolak. Iya iya iya. Masuk karena secara zonasi masuk kan. Masuk ya. Tapi ingat dalam satu penerimaan siswa baru selalu ada kuota. Hmm. Berapa zonasi, Hmm. berapa prestasi, berapa mutasi gitu. Itu ada kuotanya. Itu udah diatur ya. Ada kuotanya. Sehingga nanti ketika tidak masuk jalur ini bisa masuk jalur mana. Cuma repot kan kalau misalkan masuk jalur mutasi contohnya. Berarti kan kudu mutasi lah. Tapi kan itu untuk yang jauh ya. Kalau untuk yang zonasi itu dipastikan masuk kan. Dipastikan masuk. Kuotanya lebih besar Persoalan dibanding jalur lain. prestasinya betul, persoalannya jelek atau apapun nggak jadi soal. Pasti masuk kan. Oh iya iya. Zonasi masalahnya. Tapi kuotanya lebih besar gitu. Ada persentase lebih besar. Oh. Makanya nanti diurutkan. Iya. Yang zonasi itu ada berapa persentasenya. Kuotanya berapa. Lalu nanti pendaftar yang zonasi berapa. Oh iya. Nah nanti ada mana yang terdekat dulu dicek gitu. Nah itu yang masuk. Jadi zonasi juga ada kuotanya. Tidak semuanya zonasi. Betul. Biasanya begini. Orang biasanya pengen masuk jalur yang rada cepat ya, yang jarang masuk. Contoh jalur prestasi. Kalau dia masuk zonasi dan prestasi, pasti dia akan milih jalur ke prestasi dulu. Prestasi. Supaya dia bisa kan jumlahnya terbatas kan di prestasi. Kecuali pas di pendaftaran ternyata masuk jalur prestasi itu banyak. Lebih banyak. Ya lebih baik dia masuk jalur zonasi. Di zonasi nanti dia punya pilihan. Jadi ada kalau di zonasi dia masuk ada prestasinya, mungkin dia akan didahulukan kan. Berarti harus pintar-pintar juga si calonnya atau orang tuanya ya. Orang tuanya harus paham, termasuk biar bisa masuk ini pakai strategi kemana begitu ya. Termasuk si orang tua tuh harus tahu sistem penerimaan siswa baru setiap tahunnya berbeda-beda. Oh iya iya iya. Ya ketika pakai online apa nggak kaget kan orang tua? Ketika loading terus ngaheng, kalau nggak ngerti gimana? Iya 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 benar. Makanya perlu ada pendampingan. Iya benar. Nah itu kasus satu ya terkait dengan zonasi. Termasuk juga prestasi. Tentu yang dilihat prestasi yang lebih unggul dulu dong. Internasional kah, nasional kah, regional kah, ataupun lokal. Berarti prestasi anak selama SMP. Kalau yang masuk SMA berarti SMP-nya. Prestasi itu bisa dilihat dari berbagai kegiatan, dari yang kaitan akademik dengan non akademik, seni, olahraga juga masuk ke situ. Dan untuk sekolah-sekolah tertentu dites lagi kan. Tidak hanya ngandelin sertifikat itu. Bisikan sertifikat mah begitulah. Dites lagi. Dites lagi. Untuk kasus di tingkatan SMP contohnya itu sama. Dites lagi. Nah, di samping itu juga ada jalur, kalau jalur prestasi itu kan, di luar zonasi pun bisa masuk. Orang jauh juga bisa. Orang jauh bisa masuk, jalurnya prestasi. Gitu. Jadi tidak masuk kuota zonasi, masuknya kuota prestasi. Nah, kalau yang mutasi itu biasanya kan gini kasusnya. Ada orang tua nih pindah tempat kan, dari mana ke mana gitu. Nah, ketika pindah tempat itu dia tempatnya baru, belum pindah domisili dan lain-lain, dia mendaftar di sekolah yang
lebih dekat. Itu ada juga kuotanya, tapi tidak banyak. Oh. Jadi lebih tidak banyak lagi lah. Yang paling banyak tuh zonasi, prestasi, baru di domisili, gitu, di bagian mutasi. Nah, teman-teman terutama para warga desa Bojong Sawah yang punya anak nih, yang ingin memasukkan harus pintar-pintar kan Betul, ya, betul. jalur mana yang cocok Cari masuk pada informasi-informasi terkini terkait penerimaan. Jadi jangan salah masuk itu, Betul. masuk ruangan lah begitu Ya, kalau ruang di itu ya. ya. Nah, Kang, eh sekarang itu kan di Jawa Barat ini khususnya ada viral dan rame lah dengan fokusnya gubernur kita istilah dengan sekolah maung Ya. gitu kan. Sebenarnya gimana tuh Kang sekolah maung itu kan? Sepemahaman saya dan sepengetahuan saya dari ngobrol dengan banyak orang-orang di tingkatan sekolah menengah atas, sekolah maung ini adalah sebuah konsep yang ditawarkan ya kepada masyarakat Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya lulusan SMA. Dimulai dari memilih sekolahnya dulu. Sekolah itu dipilih dari tingkat kabupaten kota se-Jawa Barat, itu 1 atau 2. Ada tingkat SMA-nya, ada tingkat SMK-nya kan. SMA, SMK yang sudah ada. Yang sudah ada. Oh, iya. SMA negeri. SMA, SMK negeri yang sudah ada. Yang sudah ada. Jadi bukan membuat sekolah bukan membuat ya. Bukan. Kalau sekolah rakyat yang Pak Prabowo itu kan baru ya, bikin baru. Kalau sekolah maung tuh bukan. Jadi sekolah negeri yang di branding dengan sekolah maung. Di Sukabumi itu ada 2 SMA, 1 SMA 2 sama SMA Palabuhan. Kemudian untuk SMK-nya ada SMK Cibadak. Oh, SMK Cibadak. Kalau dulu SMK Pertanian ya? Ya, betul. Nah itu dijadikan branding sekolah maung. Dengan melihat dari minimalnya dari 3 sisi lah. Sisi akademik, kemudian prestasi akademik, prestasi non akademik. Di non akademik itu ada 2, ada seni, ada budaya. Jadi nanti pendekatannya akan lebih banyak ke situ, gitu. Sehingga anak tuh punya kemampuan, punya prestasi untuk mewujudkan Pancawaluya. Itu. Dia menjadi percontohan sebetulnya sekolah dengan tingkat intensitas tinggi. Saya pastikan nanti guru-gurunya pun akan berbeda kan. Berbeda itu artinya gini, tetap gurunya tetap yang itu, tapi dibuat menjadi berbeda dari sisi kualitas, dari sisi proses, kemudian penyediaan sarana prasarana. Konon kabarnya memang ada bantuan pendanaan lain untuk peningkatan itu, karena mustahil juga kalau misalkan sekolah mau dibuat hebat, unggulan lah sebut gitu, ingin melahirkan manusia unggul dari kondisi biasa-biasa, kayaknya rada agak sulit ya. Sulit walaupun bisa kan, walaupun bisa tapi sulit. Prosesnya cukup panjang. Betul. Kemudian sekolah maung ini boleh menerima dari mana saja, Kang. Oh, enggak seperti tidak ada zonasi, tidak ada begitu. Jadi pertama benar-benar dilihat prestasi, we. Dan di situ ada regulasi terkait masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan. Oh gitu ya. Ya, jadi masyarakat nggak boleh lagi protes kalau ngomong masalah di sekolah butuh biaya biaya. Lah kan dari awal udah kasih tahu. Sekolah negeri iya mah beda itu loh. Jadi lamun iya mah bahasa gampang nah. Ari kira-kira can aya modal keur aya ngabiaya karena ini potensi pembiayaannya lumayan bengkak. Ini sama kasusnya kalau di madrasah, Kang, itu MAN-IC kan. Madrasah Alian Negeri Insan Cendikia. Yang di Jawa Barat itu tadi nantinya ada di Sumedang. Kemudian kalau yang di Banten itu ada di Serpong, Tangerang. Iya. Itu mereka nggak gratis, bayar kan? Walaupun negeri. Bayarnya mahal. Dan teruji hasilnya juga luar biasa. Iya. Silakan saja dicek, browsing aja di internet gimana. Berapa lulusan dari sekolah itu masuk perguruan tinggi, Pak. Dan bonafide. Berarti kalau mau daftar ke sekolah maung ini linknya beda dengan sekolah yang lain. Yang pasti masuknya ke lembaga itu. Itu kan tiap sekolah juga ada linknya kan. Iya. Karena dipastikan berbeda karena jalurnya juga jalur beda. Jadi kalau
banyak yang tidak diterima juga. Pendaftar banyak yang tidak diterima. Konsekuensinya ya memang begitu. Kalau kita pengen mendapatkan bibit unggul, ya yang daftarnya juga harus banyak dulu Iya. biar ketahuan. Akan Gitu. tersaringnya secara objektif. Nah, betul. Iya, iya, Ya, iya. kan problemnya gimana untuk siswa yang tidak masuk ke sekolah maung, ya dia dialokasikan atau ditempatkan ke sekolah-sekolah penyangga. Penyangga itu kayak SMA terdekat, termasuk juga konon kabarnya ada kerjasama juga dengan swasta. Gitu. Iya. Cuma ini belum clear sebetulnya karena kan baru ya, baru mau tahun ini kan Baru mau berjalan. tahun ini. Saya sih harus mengatakan secara jujur dan terbuka bahwa kalau pemerintah dalam hal ini gubernur kita punya keinginan terkait sebuah program, Kang, dan ini memang dalam rangka peningkatan SDM, berarti ada peran serta pemerintah dalam peningkatan SDM, Kang. Dan buat saya dia berarti punya visi. Harus diakui, Kang. Iya, iya. Persoalan kemudian di bawah ada ya betrak-betrik saja dinamika. Berikan kesempatan dulu deh. Iya. Karena hal yang baru biasa lah. Nah, gitu kan. Iya, iya, iya. Dulu tuh pemerintah kita, bukan berarti saya menjelekkan yang lama-lama ya. Kan lebih banyaknya infrastruktur, bangunan lagi. Walaupun pada akhirnya lebih dikorup oge gitunya. Ya, kan ini mindset kita belum bisa berubah. Nah, sekarang dengan adanya keinginan dengan begini, kasih kesempatan deh. Kita lihat, kita evaluasi. Kan gampang, Kang. Berjalan dulu, dievaluasi nanti, perbaiki, evaluasi lagi, perbaiki, evaluasi lagi. Lebih baik begitu. Akan lebih objektif dibanding sebelum mulai sudah dinyinyir dulu. Akhirnya kan ngawang-ngawang gitu. Enak mah puguh we heula, hayangna naon? Hayangna pokona kieu daripada eueuh kahayang kan. Betul. Cek saya mereka kahayangan nu budaya. Tapi memang tujuannya lebih dari sekolah yang biasa lah begitu. Ada keinginan ini menjadi sekolah percontohan kan. Untuk melahirkan generasi Jawa Barat untuk siap di 2045. Kan semua pemerintah, gubernur dan wali kota itu arahnya ke situ ya, kan? Iya. Jangan melahirkan generasi cemas. Harus bisa melahirkan generasi emas. Betul. 45 tahun itu bukan waktu yang lama, sebentar lagi kan. Sebentar lagi, 2045, 19 tahun lagi. Siapa yang nanti di 19 tahun yang akan datang? Itu kalau tidak disiapkan dari sekarang ya. Gitu kan? Betul. Dan saya melihat kita memang butuh pemimpin dan birokrasi yang futuristik melihat pendidikan. Kan? Betul. Mudah-mudahan tahun ini dicoba tuh sekolah maung. Mudah-mudahan sekolah maung ini setiap sekolah negeri bisa jadi sekolah maung. Karena memang bisa ideal. Jika Kang, saya mau gini ngobrol lah, ngobrol dengan kepala sekolah. Ketika sekolahnya tidak masuk sekolah maung, kayak orang tuh insecure kan. Duh, sekolah eta nu jadi lain orang gitu teh. Iya benar. Teh, kunaon atuh gitu. Iya. Ternyata Kang, pemilihan sekolah itu juga ada proses analisisnya. Tidak ujug-ujug dipilih, enggak. Prestasi, contoh lah, dalam rentang waktu 4 atau 5 tahun terakhir, sekolah itu prestasinya apa aja, di-list satu-satu Kang. Iya. Di-list satu-satu. Ya artinya gini, kalau ujung-ujungnya contoh, pemilihan sekolah maung itu berdasarkan pilihan politik doang, atau like and dislike, saya yakin mau bener dah sekolah. Iya. Kudu hitungan bener-bener verifikasinya yang mantap lah, objektif lah, betul. Dan saya sih menduga ya, sudah tepat ketika contoh memilih SMA 2 di kota gitu ya. Ya prestasinya juga ya contoh seperti kemarin kita apresiasi, itu ada 94 siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri, Kang. Oh iya. Dan dibanding dia dengan juara sekolah yang ketiga se-Indonesia untuk tingkat SMA, sekolah dengan terbanyak, Kang. Diterima perguruan tinggi negerinya. Yang nomor satunya itu ada tuh SMA Negeri 14 Kota Lampung, Kang. 100%. Ih, gila. Masuk perguruan tinggi negeri semua. Keren. Dengan berbagai jalur ya. Iya. Dan itu kan dan SMA negeri mah gitu SMA Madrasah Aliyah Negeri itu alat ukur keberhasilannya ketika dia melanjutkan perguruan tinggi negeri. Betul. Walaupun pada akhirnya kita juga harus melihat ketika tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, ketika dia lanjut ke perguruan tinggi swasta pun sebetulnya itu sudah prestasi. Iya. Cuma tidak terlihat di awal kan, kan setelah berproses, baru aja mereka dalam daftar gitu. Iya, mah ketinggalannya di awal kan, masuk negeri. Gitu.
Dan juga jadi tantangan tersendiri untuk para kepala sekolah negeri Negeri. untuk bagaimana dia memperlihatkan prestasinya. Nah ini bisa jadi ukuran bagi lembaga swasta nih. Kalau anaknya bisa masuk ke negeri semua, bisa mengalahkan sekolah mau, Oh iya keren. betul. Justru itulah. Dan biayanya ya terserah lu. Orang masih ngejar ke sana kan. Kalau pemerintah itu ada aturan kan. Sekolah swasta itu aturannya Bebas. tinggal gimana mencek bahasa agama antarodinnya kan. Hasil Saling keridoan mereka. Betul. Yang penting musyawarah mufakat lah dengan warga sekolah ya. Kalau swasta ya. Tinggal gimana caranya sekolah swasta buka akses nih dengan sekolah dengan perguruan tinggi negeri. Kami minta kuota nih 5 contohnya. Soan-soan mereka angkat perguruan tinggi Jawa Barat. Orang siapkan muridnya, siapkan orang tuanya. Kita nih punya kuota 5 ke perguruan tinggi anu. Siapa yang mau nih orang tuanya kalian budak ke anu. Siap dengan biaya-biayanya dan lain-lainnya. Iya. Kan sudah ketahuan lah bahwa orang tua ini berebut masuk ke sana karena memang tujuannya itu. Betul. Tinggal lembaga swasta ini mengolah dengan seksama kan. Sekali lagi kita harus mengatakan begini. Ini untuk mereka yang secara normatif melihat negerinya kan. Kita tidak menafikan lembaga pendidikan swasta itu banyak yang bagus kan. Harus diakui. Tapi ini kan artinya pemerintah itu ada kewajiban dari sisi undang-undang kita yang mewajibkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Alat ukurnya teh naon atuh. Iya. Ada kewajiban eta kan. Iya. Jangan sampai dia mencederai tujuan konstitusi itu. Makanya dia lakukan apa yang bisa dia lakukan untuk itu. Dan saya yakin kalau masyarakat, artinya swasta, itu bagian yang mendorong ke sana. Tapi kalau ternyata orang tuanya mereka sudah percaya ke lembaga swastanya kan, cek saya kayak naon wae gini keluarkan kan. Pasti dikeluarkan nih. Karena untuk investasi anaknya ya. Itu anaknya. Iya. Saya pernah kedatangan warga, dia, ibu daftarnya mau kemana? Saya mau ke sekolah apalah begitu. Biayanya Pak 35 juta dan dia mau swasta. Ya. Berarti kan hitungan angka itu tidak terhitung kan? Warga itu mau lah karena memang untuk investasi. Nah kan balik lagi ke ke SPMB lah. Ya. Kisruh, saya pikir ini bukan bagian dari kisruh walaupun memang hari ini ada diarahkan ke arah politik. Ya. Dewan ini sedang hak apalah gitu melakukan langkah bahwa ini bagian dari kisruhnya lebih dari tahun sebelumnya katanya begitu ya. Menurut pandangan Akang sebagai ketua Dewan Pendidikan lah begitu, ini benar-benar kisruh atau memang hanya dinamika lah begitu? Kalau saya membacanya Kang, ya kalau membacanya hanya sebatas di media saja ya itulah yang terjadi kan. Kalau orang kemudian ngegorengnya jadi politik bisa aja sih sebenarnya, apapun bisa lah. Apalagi media sosial ayeuna. Potongan-potongan itu dihijikeun jadi wes siga skenario panjang gitu. Dan ditambah AI. Aduh. Iya. Itulah. Nah, kalau saya melihatnya begini, pertama memang perlu ada evaluasi terkait sistem kan. Sistem online-nya, aplikasinya harus dievaluasi. Terutama terkait dengan dites dulu kan. Diuji coba dulu lah betul. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya. Sudah disiapkan. Kemudian sosialisasinya pun itu harus jauh-jauh hari minimal 6 bulan sebelum pendaftaran itu sosialisasinya sudah dikasih tahu tentang caranya bagaimana, jika terjadi crash di sistemnya harus bagaimana, kalau loading terus bagaimana, itu perlu gunakan kepala desa, RT RW untuk digerakkan, menyambungkan gitu ya. Betul. Sosialisasi. Kenapa tidak? Saya pikir kepala desa juga punya masyarakat yang pengen tahu tentang itu, masa sih nggak dikasih tahu gitu? Gimana aja saluran yang penting nyampe lah ke masyarakat kan begitu ya. Sampai ini beneran Akang sebagai kades pernah dapat informasi gitu? Belum. Nah itu dia. Ketika panggungnya kades itu 5 tahun sekali, pas ini kebutuhan pendidikan, wah saya pikir iya.
sangat Padahal sangat perlu jakanya. sangat Ya, perlu. itu. Nah, ini juga nih jadi bahan masukan juga Iya, nih. karena memang warga itu ketika ada persoalan dimanapun curhatnya ke desa. Betul. Karena Betul. sekalian bikin surat-surat dokumen Betul. kepentingan kan begitu ya, itu Ya, kan ya. ujungnya ke desa. Nah, ini juga jadi bahan masukan bagus Betul. nih. Bahwa pemerintah provinsi harus melibatkan Hmm. perangkat desa Oh, untuk mensosialisasikan tentang PCMB betul. ini kan. Karena memang warganya warga. Warga desa. Jadi diurang teh kan gini kan, ada persoalan secara birokratis dan dan administrasi lah. Hmm. SMA mah provinsi, SMP SMA, SMP SD kabupaten kota Kabupaten gitu. kota ya. Dianggapnya lamun lain bidangna berarti teu dek nguruskeunana. Padahal mah pan wargana warga di Iya, tanggung jawab bersama lah begitu ya. betul. Jadi lain urusanana cenah eta mah kewajibanna provinsi cenah sanes kabupaten kota. Apaan ieu teh urusanana warga urang. Warga urang kewenangan cenanya sesuai Jadi ini kewenangan. juga mungkin jadi bahan masukan kan, akan Betul. ngobrol di tingkatan desa ya, abdesi ya. Ya. Untuk menjadi bagian memberi solusi kan. Karena saya yakin begini, kita itu perlu banyak saluran untuk bisa menyampaikan informasi. Iya. Jangan-jangan ini tuh hanya nyambungnya ke sekolah saja kan. Sementara apa di handap pan aya interaksi dengan desa gitu. Betul. Coba lamun dibuat kayak telegram apa surat pengumuman atau ada Zoom khusus dengan para kades, instruksi gubernur langsung. Surat edaran lah dari gubernur bahwa kades harus menyampaikan informasi bla bla bla, keren kan. Bahkan kades diwajibkan untuk memastikan tidak ada warganya yang tidak sekolah. Tidak sekolah. Keren. Untuk tingkatan SMA kan. Kalau perlu didata, engke kudu aya laporan. Contoh di Bojong Sawah sabaraha tahun ini tengah lanjutkeun, dihitung sabaraha naon masalahna. Di kana PKBM-keun kah atau dikamanakeun kah, kan harus ada solusi kan. Betul. Jadi warga itu tidak hanya sebatas ngeluh karena ada masalah, tapi ketika dianya bermasalah tidak menyampaikan, nah itu kan dia menyampaikan problemnya naon sih, kudu nama disampaikan gitu kan. Betul. Jadi tadi kaitan Kisruh ini saya pikir kaitan aplikasi dulu kan, dites dulu lah secara benar gitu. Terus karena memang awal Kisruh itu di aplikasi ya, aplikasi salah satunya ya. Jadi bebannya terlalu tinggi ketika di waktu yang sama mereka mengakses kan gitu. Kemudian yang kedua verifikasi data itu juga perlu lebih simpel lagi. Perlu ada otorisasi untuk memvalidasi dokumen itu secara otomatis bisa klik gitu. Masalahnya hiji sih yang di orang teh, kita tuh belum bisa 100% mengotomatisasi ketika ada berkas yang harus diklik. Tetap harus ada operator yang ngeklik, itu masalahnya teh. Oh, tidak auto ya? Tidak auto. Jadi bayangkan operator kalau misalkan dia berkasnya 10 sampai 15 menit satu berkas. Yang daftarnya seperti saya baca tuh di SMA berapa? 24 Bandung. Diterima hampir 2000-an data, 2000-an pendaftar. Kali berapa menit? 15 menit contohnya maksimal. Iya. Kan habis berapa kali itu mah istirahat lah, ngopi. Tuh ujung-ujung langsung udah digawean. Iya. Itu. Oh, kirain itu auto, enggak juga ya? Ya. Harusnya harus diverifikasi kan. Kena verifikasi data. Nah, kemudian masalahnya juga ada terkait dengan masalah tadi persepsi terkait sertifikat prestasi. Itu juga beberapa kasus terjadi, bahkan itu yang dilaporkan ke ombudsman sekarang itu. Akang boleh cek nanti di internet. Ombudsman menerima laporan terkait dengan penolakan sertifikat prestasi siswa yang masuk ke pendaftaran siswa yang tidak diakui. Itu juga ada kasusnya seperti itu. Nah, yang menjadi problem lain terkait dengan sistem itu adalah sosialisasi kan tadi ya. Sosialisasi ya. Ya 6 bulan sebelum pelaksanaan orang terus tahu bahwa tahun ini sosialisasinya terkait dengan PCMB tahun 2026 bulan ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Caranya begini, kalau perlu simulasi, disimulasikan seperti apa. Jadi kalau ada kurang-kurang itu dari awal sudah ketemu kan. Kan ngerinya pada saat yang sama ketika sudah disidak karena sudah ada viral itu ada yang dipecat kan gitu kan. Ya padahal dia juga mungkin apa. Lu gawe anak buah, lu pecat pimpinan kan. Nah, memang
mudah-mudahan lah ini bisa terevaluasi bagi pemerintah provinsi terutama ya. Dan kalau SD SMP kan belum Kang ya, Belum. belum ya. Mudah-mudahan ini Sedang juga berproses ya, menjadi dalam acuan waktu lah, dekat lah. menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, acuan persoalan di tingkat SMA. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi acuan bagi dinas kabupaten kota, sehingga apa yang terjadi di tingkat SMA itu tidak terjadi di tingkat SMP sama SD kan ya gitu. Teman-teman sekalian, eh alhamdulillah obrolan kita sangat seru dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi kita bersama. Intinya tidak ada kekisruhan, tapi memang hal baru perlu dievaluasi, dan mudah-mudahan ini menjadi obrolan edukatif bagi kita semua. Bagi warga, tadi kita sudah bahas, negeri itu bukan satu-satunya jalan untuk investasi secara individu bagi anak kita. Swasta juga itu bagian dari investasi. Dan tentunya ketika masuk ke negeri, para orang tua harus memakai strategi sehingga tidak salah ngambil jalur, begitu. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita dengarkan petua beliau. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi terutama warga desa Bajeng Sawah kan, yang ingin terus berinvestasi bagi anaknya. Bangga kan? Oke, netizen yang terhormat atau siapa itu panggilannya? Netizen terhormat ya. Pendidikan itu adalah kewajiban. Kewajibannya juga fardunya fardu ain. Berpendidikan itu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Kita tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti berpendidikan. Tempatnya di mana Rasul sudah mengatakan, walau bisin, di Cina sekalipun silahkan. Artinya untuk tempat kita tidak dibatasi, di mana saja bisa belajar. Konteks kita hari ini, kita jangan membatasi ada sekolah, ada madrasah, ada negeri, ada swasta. Saya pikir kita semua harus bijak mengatakan anak berpendidikan hari ini adalah sebuah kebutuhan. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketika hari ini pemerintah peduli dengan pendidikan, maka kita sebagai warga perlu mengapresiasi itu dengan mengarahkan putra-putri kita tetap untuk bisa semangat belajar. Kewajiban orang tua adalah memfasilitasinya, kewajiban orang tua adalah memotivasinya, kewajiban kita sebagai orang tua adalah memastikan anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan semua yang dilakukan, pengorbanan yang kita lakukan untuk anak kita, insya Allah itu akan jadi pahala dan jariah amal kita, walaupun kita nanti sudah mungkin tidak ada di alam dunia ini. Dan buat saya, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam partisipasi pembiayaan dalam proses pendidikan, itu hal yang perlu terus digaungkan, Kang. Supaya apa? Ada keberkahan dari rezeki kita yang teralokasikan untuk anak-anak kita. Semoga ini menjadi bagian dari cara kita melihat pendidikan secara utuh. Mudah-mudahan warga desa Bojong Sawah diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan pengetahuan yang luas, sehingga mindset tentang pendidikan tidak sebatas hanya persoalan negeri dan swasta. Dimanapun kita belajar terus, dimanapun kita harus terus semangat untuk menuntut ilmu. Demikian, terima kasih Kang. Terima kasih Kang Mayawan. Teman-teman sekalian, sebelum kita berakhir, tentunya sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, sehingga kita bisa tetap komunikasi, kita tetap bersilaturahmi, dan mudah-mudahan ini bagian dari edukasi kami, dan ini menjadi tuntunan atau menjadi pegangan atau menjadi tambahan ilmu atau tambahan wawasan, terutama bagi warga desa Bojong Sawah. Sekali lagi atur nuhun Kang Mayawan. Sami-sami. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.